البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mazulna fi shafhah sabi'ah wa ishrin. Kita masih di muka surat 27. Qala al-mu'allifu hafidhahullahu ta'ala, Dzu qarnai hadhil ummah Ali bin Abi Thalib. Dzulqarnain untuk umat ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Al-haditsus sabi' wa salasun an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Hadis yang ke-37 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. As-soal indal aulad, Ali bin Abi Thalib Abu Man, ya. Aywa, Abul Hasan. Yang lain membantu juga, tambah lagi julukan beliau Abu siapa? Ya. Oh, tayyib, dari sisi itu Haidarah, betul. Yang lain lagi yang dimulai dengan Abu juga, siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Ya. Iya, Abu Turab. Tamam. Tayyib. Soal untuk yang paling kecil di sini, Ali bin Abi Thalib khalifah nomor berapa setelah Rasulullah wafat? Yang paling kecil siapa ya kira-kira ya? Oh ya? Setelah Nabi. Nomor 1 siapa? Abu Bakar. Nomor 2 Umar. 3 Utsman. Ayo, Ali nomor 4. Ya, kalau dilihat dari Nabi Muhammad, bolehlah nomor 5. Tapi setelah Nabi Muhammad, nomor 4. Tamam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali, ya Ali, innalaka kanza. Wahai Ali, sesungguhnya engkau memiliki perbendaharaan, pundi-pundi kekayaan, perbendaharaan. Wa innaka dzulqarnaiha, dan sesungguhnya engkau adalah Dzulqarnain dari zahirnya adalah dari umat ini. Fala tutbi'in nadhrah an-nadhrah, maka janganlah engkau mengikuti suatu pandangan, yaitu pandangan yang haram, melihat ke aurat yang tidak boleh dilihat, dengan pandangan yang berikutnya. Fa innalakal ula wa laysat lakal akhirah, karena engkau masih boleh mendapatkan yang pertama tadi, tidak dosa karena tidak sengaja, namun engkau tidak berhak mendapatkan yang berikutnya. Pandangan yang kedua yang sengaja tidak ada hak, ini dosa. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihi ila qaulihi wa hasanahul Albani fil jilbab. Baik. Ma makna inna li aliyin kanza? Apa makna bahwasanya Ali bin Abi Thalib memiliki perbendaharaan? Wa qad dzakara al-allamatul Kalabazi rahimahullah fi kitabih Bahril Fawaid al-awwal safhah
as-sabi'ah wal arba'in ba'da salasimi'ah Ali radhiyallahu anhu lahu fil jannah mulkun huwa makhsusun bihi min baini sairil muluk. Perbendaharaan di sini telah dijelaskan oleh Al-Kalabazi rahimahullah dalam kitab beliau Bahrul Fawaid. Yang pertama muka surat 347. Maksud dari Ali mendapatkan perbendaharaan di sini adalah bahwasanya Ali bin Abi Thalib mendapatkan di surga suatu kekuasaan yang khusus untuk beliau dibandingkan para raja yang lain. Thayyib. As-su'al huna hal liman dakhalal jannah mulkun, apakah orang yang masuk surga itu memiliki kekuasaan, memiliki kerajaan? Thayyib. Man yu'iduna alal jawab, yang membantu menjawab siapa? Ya, Abu Turab. Naam. Thayyib. Buat dalil. Ayo tamam. Wa idza ra'aita sama ra'aita na'imau wa mulkan kabira. Apabila engkau melihat ke sana, engkau akan melihat kenikmatan-kenikmatan dan kerajaan yang besar. Thayyib. Wal adillah ukhra fil ahadits, dan dalil-dalil yang lain di dalam hadis-hadis. Thayyib. Idan laisa fi hadzal hadis dalilun yuqawi aqidata Syiah fi istihqaqi aliyin alal mulki qabla Abi Bakar wa Umar wa Utsman. Jadi tidak ada di dalam hadis ini dalil yang menguatkan orang-orang Syiah bahwasanya Ali berhak memiliki kekuasaan sebelum Abu Bakar, Umar dan Utsman. Baik. Li'annal kalam yambani ala kaunihi malikan fil jannah. Karena pembicaraan dalam hadis ini dibangun di atas pembahasan bahwasanya Ali itu menjadi raja di surga, raja yang khusus, bukan masalah dunianya. Qala hafidhahullahu ta'ala, hadhil ummah fiha hawariyun wa ansor. As-shawab ba'dal ya' wawu al hawariyun. Setelah ya mestinya ada wawu ya, hawariyun. Baik. Umat ini di dalamnya ada para pembantu dan penolong untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-haditsu samin wa salasun an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, ma min nabiyyin ba'atsahu Allahu fi ummatin qabli. Hadis Ibni Mas'ud, Nabi SAW bersabda, tidak ada satu nabi pun yang mana Allah mengutuskan pada suatu umat sebelumku. Asalnya apa? Ma nabiyun. Nabiyun sebagai mubtada. Tetapi tatkala ada min taukidun nafi, maka dia jadi majrur. Majrurun lafdhun marfu'un hukma. Secara hukum dia marfu' karena dia mubtada. Namun secara lafaz dia majrur karena ada min di sini. Tidak ada satu nabi pun yang diutuskan oleh Allah pada suatu umat sebelum saya, illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashab. Kecuali beliau itu memiliki para penolong dan para penyerta, ashab, para penyerta, sahabat yang selalu menyertai, menemani dan membantu dari umatnya. Thayyib. Wa hadzal haditsul am qad khassasahu ma dzukira fi hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis yang bersifat umum ini, setiap nabi memiliki penolong, pembantu dari umatnya, ini telah dikhususkan dengan apa yang ada di dalam hadis Ibni Abbas. Wa nabiyyun wa laisa ma'ahu ahad.
ada nabi yang ditunjukkan kepada saya dalam keadaan tidak ada satu orang pun yang menyertai dia. Kasihan tentunya, tapi yang salah umatnya, yang dekil, yang bandel, sombong itu. Ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrih. Hada sya'nul hawariyin wal ashab. Inilah karakter dari para penolong dan para sahabat. Ya'khuduna bi sunnatih. Mereka memegang sunnah Nabi. Sunnah dari, ya tergantung Nabi siapa yang diutuskan di situ. Ya'khudhu fi'lun mudhari'un muta'addin binafsihi alal ma'mul. Kita tahu ya'khudh ini fi'il mudhari' yang muta'addi, langsung masuk kepada ma'mulnya, kepada objeknya tanpa perantaraan huruf. Fa'ityanul harfi fihi litaqwiyatil makna. Didatangkannya huruf di situ untuk menguatkan makna, yaitu benar-benar mereka ini para sahabat, para penolong ini yatamassakuna bi sunnatih. Ya'khud di sini mengandungi makna apa? Yatamassak, berpegang teguh dengan sunnah Nabi, bukan sekedar memegang, tapi betul-betul memegang dengan sangat kuat. Wa yaqtaduna bi amrih, meneladani syariat beliau, menjadikan syariat beliau sebagai qudwah, sebagai teladan. Bukan suka mengekor kepada kebiasaan orang-orang kafir, tapi cukup ikut Nabi. Summa innaha takhlufu min ba'dihim khuluf. Kemudian sesungguhnya, ha di sini dhamir sya'an, tak perlu diterjemahkan. Sesungguhnya sepeninggal mereka ada generasi-generasi belakangan yang menggantikan. Takhlufu ay menggantikan. Khuluf pengganti, orang-orang belakangan. Yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengucapkan sesuatu yang tidak mereka perbuat. Berarti apa? Ada kadzib, kedustaan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Berarti mereka melakukan bid'ah-bid'ah. Agamanya dibangun di atas hawa nafsu, tidak seperti yang diperintahkan. Maka mereka menggabungkan antara bid'ah dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Ini mungkar. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Maka barang siapa memerangi mereka dengan tangannya, maka dia adalah mukmin. Li'anna awsata ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah wal hadis sahih li ghairi. Karena apa? Pegangan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dan hadis ini sahih li ghairi. Wa min alamatil hubbi wal bughdi fillah mada mujahadatu a'da'illah. Dan termasuk dari tanda cinta dan benci karena Allah adalah memerangi musuh-musuh Allah. Bukan malah diam saja terhadap musuh-musuh Allah. Makanya di sini Nabi mengatakan yang memerangi mereka dengan tangannya maka dia adalah mukmin. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Dan barang siapa memerangi mereka dengan lidahnya maka dia juga mukmin. Li'anna fi nafsihi alamatal hubbi wal bughd. Wa in kanal imanu maratib. Jadi walaupun hanya dengan lisan, tetapi tetap saja dia mukmin karena ini menunjukkan di dalam jiwanya ada keimanan, ada cinta dan benci karena Allah. Walaupun iman sendiri bertingkat-tingkat. Allah Ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Allah Ta'ala berfirman, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Dan barang siapa memerangi mereka dengan hatinya, maka dia adalah mukmin. Tayyib. Li'anna fi nafsihi baqiyatan min bughdil abatil. Kenapa masih dikatakan mukmin? Karena di dalam jiwanya masih ada sisa kebencian kepada kebatilan. Dan ini adalah alamat keimanan.
mahabbatul ma'ruf wal bughdul munkar. Karena di antara tanda keimanan adalah cinta kepada perkara yang baik dan benci kepada perkara yang mungkar. Wa ingkana al ingkaru bil qalb madza aful iman. Walaupun pengingkaran dengan hati itu adalah keimanan yang paling lemah, tapi masih mukmin orangnya, mukmin yang imannya lemah. Walaisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Dan tidak ada di belakang yang demikian itu, setelah itu, keimanan walaupun sebiji sawi. Malam yungkiril mungkar wa ingkana qalbiyan falaisa bimu'min. Maknanya apa? Yaitu barang siapa tidak mengingkari kemungkaran, walaupun dengan hatinya, maka berarti dia bukan mukmin. Taib, rawahu Muslim. Walakin hadzal hadis istadalla bihi ba'dul khawarij ala takfiri man lam yahkum bima anzalallahu ta'ala wa ala takfiri ad-demokratiyin bil kulliyah. Tetapi juga hadis ini betul, tetapi sebagian orang-orang khawarij mereka menjadikannya sebagai dalil untuk mengkafirkan semua orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan mengkafirkan orang-orang yang mengikuti demokrasi semuanya. Wa hadza laisa bisawab, dan ini tentunya tidak benar. Li'anna hadzal hadis bi umumi qad khussisa bi adillatin ukhra. Karena hadis ini dengan keumumannya telah dikhususkan dengan dalil-dalil yang lain. Min dalika ma dzukira fil bab wa huwa hadis Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu inda Muslim anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi ila akhiril hadis. Di antaranya adalah hadis yang disebutkan dalam bab ini juga, yaitu dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'idil Khudri, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya, sampai akhir hadis. Man ro'a Tayyib, ar-ru'yah wa ma yakunu fi manzilati ru'yah minal ilm kama dzakarahu syurrah. Ini di sini Nabi membuat syarat, barang siapa melihat kemungkaran, dan juga kata para pensyarah, yaitu yang menduduki posisi melihat, yaitu mengetahui. Tayyib, wa hadza yadullu ala anna man lam yunkiril munkar jahlan falaisa bikafir. Ini menunjukkan bahwasanya barang siapa tidak mengingkari kemungkaran karena dia jahil, dia belum tahu ini mungkar, maka hatinya jelas tak mengingkari kemungkaran karena dia tak tahu itu mungkar, maka orang seperti ini tidak kafir. Wa kadzalika man syubbiha alaihi bi ba'di syubuhat al-hailah bainahu wa baina ma'rifatil haq fa innahu laisa bikafir. Demikian pula kata para ulama, barang siapa ditiupkan pada dirinya beberapa kerancuan, sehingga kerancuan ini, pemikiran yang kacau ini, menghalangi antara dia dengan pengetahuan terhadap kebenaran, maka seperti ini tidak dikatakan kafir. Na'am huwa malumun wa huwa asimun au zalimun au fasik. Mungkin orang ini tercela atau zalim atau fasik, walakinnahu laisa kafiran idza lam ya'rif anna hadzal munkar. Tetapi dia tidak kafir selama dia tidak tahu bahwasanya memang ini adalah perkara yang mungkar. Baik. Wa min ajli dzalika la budda minal ihtiyat wa taharrus min itlaqil kufar ala ta'yin min ghairi iqamatil hujjah. Maka dari itu kita wajib untuk berhati-hati, mewaspadai, yaitu jangan bermudah-mudah mengatakan orang tertentu ini kafir dan sebagainya. Tayyib. Lihtimali wujudil a'dzar. Karena ada kemungkinan dia punya udzur. Udzur dikafirkan bukan udzur dikatakan dosa. Masalah dosa dia dosa.
dia fasik, dia pelaku dosa besar. Tapi untuk dikatakan kafir, mestinya kita berhati-hati. Kenapa? Karena ada syubhat yang menghalangi dia untuk mengetahui kebenaran. Baik. Qala hafidhahullahu ta'ala, Az-Zubair hawari hadhil ummah. Al-hadits tasi' wa salasun an Jabir radhiyallahu anhuma. Jabir bin Abdullah, Abu Abdullah. Az-Zubair ibnul Awam, Abu Abdullah juga. Baik. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna likulli nabiyyin hawariya wa inna hawariya Az-Zubair ibnul Awam. Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki hawari, memiliki para penolong. Ini juga dalil umum, dikhususkan dengan hadis Ibni Abbas. Dan sesungguhnya penolongku adalah Zubair ibnul Awam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik. Ma sababu wurudi hadal hadis? Hadal hadis muta'alliqun bi ayati ghazwah. Apa sebab munculnya hadis ini? Yaitu hadis ini terkait dengan perang apa? Ya. Tamam, perang Ahzab. Ayo. Nadaba Rasulullah SAW yaumal Ahzab fantadaba Zubair. Rasulullah SAW memanggil sahabat untuk berangkat mencari berita tentang bagaimana pasukan Abu Sufyan dan lain-lain setelah bertiupnya angin taupan itu, angin kencang itu. Maka Zubair pun bangkit memenuhi seruan Nabi sampai 3 kali. Tapi Nabi ingin sahabat yang lain, yaitu siapa? Siapa yang melanjutkan? Sahabat yang diminta untuk berangkat siapa? Ya? Siapa? Hudzaifah ibnul Yaman. Tayyib. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.